Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasiti Sabudiarta dengan NIM 213030502083. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas produk final PA3 saya tentang merancang bangunan hotel dan cottage di Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Dalam tugas perancangan ini, saya memilih PT Saraswati Griya Lestari. Kemudian dalam tugas perancangan ini, untuk menjawab keinginan dan visi misi klien, saya menggunakan pendekatan arsitektur hijau untuk perancangan saya. Kemudian ini adalah studi literatur dari arsitektur hijau. Kemudian ini adalah studi literatur dari hotel dan cottage. Kemudian ini adalah studi preseden dari bangunan-bangunan hotel. Kemudian ini adalah keperluan atau aktivitas dan ruang yang diperlukan pada site saya. Itu yang pertama ada kawasan parkir, plaza kedatangan, kemudian hotel, cottage, kemudian ada elemen landscape, kemudian ada fasilitas pendukung, indoor berupa spa, cafe, dan restoran, kemudian outdoor berupa kolam renang, meditasi, jogging track, dan ruang santai. Kemudian ini adalah data existing. Jadi lokasi site-nya itu berada di Kecamatan Seruyan, Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Berada di sekitar jalan utama yaitu Jalan Ahmad Yani, kemudian kondisi lahan berkontur dan cukup jauh dari permukiman. Dan ini adalah tautan lingkungan. Di dekat area saya tersebut terdapat Musola Al-Huda, kemudian Poskedes Desa Sungai Bakau, kemudian ada SDN 1 Sungai Bakau, kemudian ada jalur masuk Pantai Seibakau, kemudian ada area Pantai Seruyan, kemudian ada Pantai Seibakau dan Musola. Kemudian ini adalah penjelasan mengenai kondisi iklim yang ada di site. Itu terdiri di antaranya kondisi iklim matahari, angin, curah hujan, suhu udara, kelembapan, dan bencana alam. Kemudian ini ada analisa tautan lingkungan yang tadi. Kemudian ini adalah analisis tapak. Ada analisa aksesibilitas, kemudian analisa kebisingan, analisa tata hijau, analisa utilitas, analisa matahari dan suhu udara, analisa angin dan hujan, analisa view, analisa topografi, dan analisa zoning tapak. Kemudian ini adalah analisa pelaku dan aktivitas, dan analisa kebutuhan ruang. Kemudian ini adalah besaran ruang. Kemudian ini adalah analisa persyaratan ruang dan analisa hubungan ruang. Kemudian ini adalah organisasi ruang. Dan ini adalah organisasi ruang keseluruhan dan zoning ruang.
Ini adalah block plan, kemudian konsep tapak. Jadi konsep tapak yang saya gunakan itu terinspirasi dari daun pepaya, yang merupakan eh, daun dari tanaman buah pepaya. Karakteristik daunnya besar, menjari, dan berwarna hijau tua. Kemudian dari daun pepaya ini dapat dikembangkan ide bentuk konsep tapak seperti pola sirkulasinya, di antaranya radial dan network. Kemudian ini adalah skematik tapak. Ini adalah bagian depannya, bagian area parkir. Kemudian ini area ruang terbuka hijau dan hotel. Kemudian ini adalah area belakang. Terdapat kolam renang, skulptur, ruang terbuka hijau, kemudian bangunan spa, bangunan kafe dan restoran. Kemudian pada bagian belakang itu terdapat ruang terbuka hijau dan area bangunan cottage yang mengarah ke area pantai. Kemudian sintesis tapak. Jadi keterangannya adalah terdapat pada area set terdapat kawasan parkir, plaza kedatangan, kemudian hotel, restoran, kafe, spa, meditasi, cottage, skulptur, ruang terbuka hijau, dan kolam renang. Kemudian ini adalah pradenah. Kemudian ini adalah konsep ruang. Jadi konsep ruang yang saya gunakan adalah ruang pada bangunan hotel dan cottage memiliki bentuk yang sama, yaitu kubus dan balok. Kemudian pada bangunan hotel dan cottage, posisi ruang-ruang tersebut disusun teratur berdasarkan zoning publik, semi-publik, dan privat, dan servis. Kemudian tinggi setiap ruangan mencapai 4 meter sehingga menciptakan kesan luas. Kemudian menerapkan pola sirkulasi linear sebagai penghubung antara ruang pada bangunan hotel. Kemudian ini adalah alternatif pradenah. Dan ini adalah sintesis ruang. Dan ini adalah sintesis ruang. Kemudian ini adalah konsep bangunan. Jadi konsep bangunan yang saya gunakan adalah menerapkan konsep pendekatan arsitektur hijau dengan memanfaatkan sumber daya energi dan sumber daya alam secara efisien dan optimal pada bangunan. Kemudian memperbanyak bukaan beberapa jendela dan ventilasi pada setiap bangunan, guna memaksimalkan pencahayaan dan penghawaan alami pada bangunan. Kemudian memfokuskan view dari dalam bangunan ke arah pantai dan laut. Ini adalah skematik bentuk untuk bangunan hotel. Pertama adalah persegi panjang, kemudian terdapat penambahan massa, kemudian ini adalah hasil akhir dari kuban bentuk. Kemudian untuk bangunan cottage itu pertama ada dari persegi panjang, kemudian terdapat penambahan massa bentuk atap, dan ini adalah hasil akhir dari bentuk cottage. Dan ini adalah skematik desain bangunan. Kemudian ini adalah sintesis bangunan. Dan ini adalah konsep detail bangunan. Jadi konsep detail bangunannya diantaranya itu saya memperbanyak bukaan untuk memanfaatkan pencahayaan alami. Kemudian pada area kamar hotel juga diberikan bukaan jendela sehingga terlihat view ke arah pantai dan laut. Kemudian untuk material sun shading hotel
itu saya rancang terbuat dari papan kayu, kemudian disusun-susun dengan posisi tertentu sehingga menciptakan lengkungan pada fasad dan menjadikannya lebih estetis. Selain itu juga fungsi lainnya itu sebagai pengurai panas sinar matahari berlebih, terutama yang mengarah ke arah kamar hotel dan ruang ballroom. Kemudian adalah konsep detail tapak. Ini konsep detail dari gapura, kemudian pondok di taman, kemudian ada air pancur plaza kedatangan, dan skulptur Talawang. Ini merupakan gambar site plan. Kemudian ini adalah layout. Ini adalah potongan dari site, potongan AA dan potongan BB. Kemudian ini adalah denah dan potongan bangunan cottage. Ini adalah tampak dari bangunan cottage. Kemudian ini adalah denah bangunan hotel lantai dasar. Kemudian denah bangunan hotel lantai 1. Kemudian ini adalah tampak dari bangunan hotel. Dan ini adalah potongan dari bangunan hotel. Dan ini adalah perspektif eksterior bangunan terpilih. Jadi saya memilih bangunan cottage. Ini adalah perspektif eksterior dan ini adalah perspektif interior. Kemudian ini adalah gambar maket site saya, maket keseluruhan. Ini adalah gambar maket site tampak depan. Kemudian ini adalah maket site tampak belakang. Kemudian ini adalah gambar perspektif maket site depan. Dan ini perspektif maket site belakang. Kemudian ini adalah perspektif maket bangunan cottage. Ini adalah maket bangunan cottage tampak depan. Kemudian ini adalah tampak belakang, tampak samping kanan, dan tampak samping kiri. Dan ini adalah bukti konsul. Dan bukti evaluasi. Demikian presentasi dari produk final PA3 saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian, terima kasih.